Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video spesial. Hari ini hari Sabtu 26 Juni 2021 kita akan menganalisa saham-saham konstruksi. Karena kalau yang saya lihat saham konstruksi itu masih turun terus sampai sekarang, bahkan masih belum rebound. Nah, saya yakin ada beberapa dari kita yang masih nyangkut di saham-saham konstruksi yang ada di list ini, yang BUMN ya, dan butuh solusi. Jadi saya akan mencoba untuk menganalisa ini nanti list-list sahamnya, dan harapannya bisa membantu teman-teman lah untuk sebagai referensi analisa. Cuman ingat, keputusan jual beli tetap kembali ke teman-teman sendiri. Dan yang pasti saya akan menganalisa dari sisi teknikal dan juga bandarmologi. Cuma nanti untuk dari segi katalis dan lain sebagainya, katalis fundamental akan ada sedikit-sedikit. Cuman yang banyak, karena saya fokusnya di sana, saya akan membahas tentang teknikal dan bandarmologinya, seperti itu. Terus juga buat teman-teman yang ingin memberikan tip, donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabas. Itu teman-teman bisa kasih donasi ke cuan-cuan saham dan bisa kirim-kirim pesan juga. Seperti itu. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya balas kalau sudah ada waktu. Seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal klik-klik aja, bisa like, komen lucu-lucuan, kritik, saran, dan lain sebagainya, subscribe, terus juga bisa share ke teman-teman yang membutuhkan konten ini. Dan seperti judulnya, kita nanti akan menganalisa saham konstruksi dari WSKT, WSWB, WSBP, WIKA, WIG, WITON, PTPP, PPRE, PPRO, dan ADI. Tuh, dan langsung aja kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan membahas WSKT. Ini sudah saya buka ya chartnya. Dan sebenarnya ya, kalau menurut saya sebenarnya tadi udah lihat-lihat antara semua yang lain-lain tadi ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat by chart WSKT ini paling bagus. By chart ya. Walaupun sebenarnya by fundamental WSKT ini paling kurang bagus ya. Karena kalau kita tahu dia kasus hutangnya banyak dan lain sebagainya. Terus juga sebelum masuk kita bahas sedikit tentang katalis dulu. Kan kalau tahun lalu itu kan saham konstruksi bisa pada rally tinggi sekali ya. Sampai naik berapa persen nih, dari 500 sampai 2000. Itu udah 4 kali lipat ya. Dan kalau kemarin itu kan isunya karena ada SWF, Sovereign Wealth Fund, yang katanya mau untuk badan investasi buat infrastruktur. Dan ternyata sekarang malah sahamnya turun terus. Apakah itu karena udah price in? Ya saya pun juga nggak tahu juga ya, karena memang kalau menurut saya saham ini memang leading indikator. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bagus, sahamnya itu pasti bergerak duluan gitu. Jadi harganya udah bagus, baru nanti berita bagusnya keluar. Dan kalau misalkan kemarin sudah SWF sudah ada, dan sekarang katalisnya konstruksi sebenarnya udah habis. Kalau kemarin itu kan masih ibaratkan harapan dari SWF akan menyelamatkan saham-saham konstruksi, memperbaiki kinerjanya dan lain sebagainya. Dan sekarang ya tinggal implementasinya untuk konstruksi untuk SWF ini. Padahal untuk sekarang juga pemerintah memang benar ya kalau baru pemerintahnya Pak Jokowi ini kan kemarin fokus ke infrastruktur. Tapi kalau misalkan yang kita lihat karena adanya COVID ini jadi fokusnya itu berbeda. Karena kalau setahu saya sekarang itu pemerintah baru fokus ke yang pasti menyelesaikan pandemi ini sih. Yang sebelumnya kalau di awal-awal kemarin juga periode 1, terus juga awal periode 2 banyak menggenjot infrastruktur. Tapi sekarang kayak ya saya nggak tahu juga yang di lapangan gimana, tapi kalau saya lihat memang baru fokusnya ke kesehatan. Dan ya jelas itu pasti akan berdampak ke saham-saham ini ya. Tuh mungkin untuk katalisnya, tapi saya akan lebih detail aja untuk dari teknikalnya. Dan kalau yang saya lihat, kenapa saya bilang paling bagus adalah si WSKT ya, karena menurut saya paling bagus gitu ya. Kenapa saya bilang paling bagus? Pertama, setelah dia ini kan semua chartnya sama untuk si konstruksi ini. Udah sampai puncak
terus dia turun terus sampai sekarang masih belum ada rebound. Kalau saham-saham yang lain beberapa udah ada pada yang rebound ya, pada membentuk descending triangle juga, udah ada yang rebound, udah ada yang breakout, dan udah ada yang naik ke atas lagi. Contoh kayak misalkan kayak agro. Tapi kalau misalkan kita lihat saham konstruksi, kebanyakan tuh masih kayak gini. Waktu dia rally, terus waktu dia koreksi, dan sampai sekarang belum ada reboundnya. Dan yang kayak gini biasanya bikin nyangkut banyak seperti itu. Kemarin saya juga pernah menganalisa WSKT ini. Saya kira dia bakalan rebound waktu kemarin ya. Dia mau bikin double bottom ini. Ini ada bottom 1, ini calon bottom 2, ini ada inverted head and shoulder juga. Tapi ternyata belum berhasil breakout karena memang kotak pink ini adalah area demand. Area supply, sebelumnya area demand, sekarang area supply. Saya juga pernah menganalisa, pokoknya WSKT ini kalau misalkan dia sampai jebol 1320 di sini ya, lebih baik exit. Itu saya udah wanti dari sana. Waktu dulu saya masih ingat sekali, sering bahas konstruksi waktu baru koreksi ya. Kalau 1300 ini jebol, harus exit. Tapi kalau misalkan belum exit, ya kesempatan kedua di sini nih, di area demand ini sekitar 1200 sampai 1130. Harusnya sudah exit, tapi sekarang dia masih melanjutkan penurunan seperti itu. Sempat ada tanda-tanda pembalikan arah yang tadi itu ya, mau dia double bottom untuk WSKT, tapi ternyata belum berhasil breakout, dan bahkan kalau menurut saya dia malah bikin double top seperti itu, karena ini udah breakout ya. Nih, ini ada ya double top bisa, atau misalkan flag juga bisa ya, karena bearish flag, dia ke bawah, lalu di sini bikin base ke samping, lalu udah breakout ke bawah. Tuh, cuman kalau yang saya lihat sih lebih ke double topnya aja. Tuh, ini ada top 1, ini ada top 2, dan udah breakout. Kalau misalkan dilihat dari volumenya, sebenarnya waktu breakoutnya kan kemarin berarti ya, hari Jumat kemarin tuh 25 Juni. Volumenya sih lumayan, tidak terlalu besar, tapi dia di atas rata-rata. Karena memang akhir-akhir ini volumenya sudah sepi, semakin sepi ya. Ini wajar sih saham yang baru ditinggalkan. Dan memang siklusnya biasanya kalau saham konstruksi itu akhir tahun, karena banyak kontrak itu ditekan di sana seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dia udah breakout yang namanya double top. Dan kalau misalkan sesuai dengan targetnya, WSKT ini bisa sepanjang target penurunannya ya. Nah, sampai ke sini sekitar 750 seperti itu. Ini saya tidak menakut-nakuti, saya tidak tebar fear, saya juga nggak ada untungnya kalau misalkan tebar fear ya. Saya juga nggak mau nyerok dan lain sebagainya. Ini cuma sudut pandang saya aja. Karena memang kalau double top ya memang targetnya seperti itu. Cuman apakah bisa terjadi? Tinggal kita lihat aja. Karena memang setelah dia jebol sini 940 ini, dia udah nggak ada support lain lagi gitu. Terakhir 900 ini. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di 900, kalau menurut saya baru bagus. Tapi kalau misalkan dia jebol 900, kalau menurut saya sih tinggal menunggu waktu sampai dia ke minimal 800. Dan itu bakalan oke banget kalau misalkan di 800 untuk WSKT. Seperti itu. Dan kenapa saya bilang chartnya bagus? Karena WSKT ini sudah bikin yang namanya divergen. Kalau misalkan teman-teman lihat konten saya kemarin Jumat ya, waktu saya bahas BRIS, kenapa BRIS bisa rebound setinggi itu dan bisa volumenya segede itu, karena divergennya sudah kuat. Harganya semakin turun tapi indikatornya semakin naik. Ini ya, udah terjadi di WSKT juga sebenarnya. Harganya turun terus, tetapi indikatornya naik terus, RSI-nya ini. Nah, sinilah. Cuman yang perlu dipastikan adalah harus ada candle pembalikan arahnya. Karena memang kalau misalkan belum ada candle pembalikan arah, itu kan belum ada konfirmasi. Kalau misalkan kita pakai stochastic, biasanya nanti bakalan golden cross gitu. Tapi kalau misalkan pakai RSI, kalau saya bilangnya ada tekuan gitu. Kayak misalkan contoh ini ya. Nih, ini dia ada tekuan gitu. Itu kan juga divergent juga dia. Harganya ke bawah ini ya, dari sini 975 ke sini 940, tapi indikatornya malah naik dari sini sampai ke sini. Makanya kemarin dia rebound dari 940 ke atas, dan sekarang divergennya sudah semakin besar lagi, tetapi masih belum ada candle pembalikan arah seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan nanti tiba-tiba WSKT ini ada, misalkan dia bikin hammer dengan volume besar dan ada akumulasi ya, kalau menurut saya itu menarik sekali buat spec buy itu. Yang pasti tapi hati-hati aja, karena memang ya jelas ini baru masih downtrend. Mau kita lihat dari tren besar pun dia juga masih downtrend juga. Sejak dia patah tren ya di sini tahun 2018, terus dia tuh downtrend terus sampai sekarang. Belum breakout tren besarnya ini. Dan setelah kemarin dia naik, di sini juga udah downtrend lagi. Seperti itu. Kalau misalkan kita tarik channel juga kira-kira kayak gini ya.
Kalau misalkan kita sambungin dari yang high sini sampai sini, ya sebenarnya dia udah breakout. Dan harusnya sih kalau yang kayak gini menarik. Kita udah pernah melihat hal-hal kayak gini ya. Kayak misalkan kemarin di Breeze, kalau Breeze ya agak ke bawah breakoutnya. Cuman kalau yang kayak gini tuh bentuk-bentukannya ada di agro, di Agi. Agi itu bentuknya kayak gini juga. Dia udah breakout, terus konsol ke samping, terus breakout ke atas, habis itu sampai arah. Seperti itu. Dan kalau misalkan fair-fairan kita tarik dari sini sampai sini, ya memang artinya dia udah breakout juga sebenarnya untuk WSKT ini ya. Dia udah breakout untuk downtrendnya ini. Lalu setelah itu dia juga udah divergent, artinya downtrend ini semakin melemah. Harganya terus turun tapi tren semakin naik. Nah ini ada tanda-tanda kalau menurut saya bakalan rebound. Apalagi si indikator ini udah mau masuk area oversold lagi. Dan kalau misalkan dia bisa di atasnya sini artinya kan divergent lagi. Karena harganya sudah jelas ke bawah, tapi indikatornya sudah jelas ke atas. Dengan catatan tidak boleh break 20 ini, low-nya waktu di sini. Itu bakal ada divergent yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Dan kalau misalkan ada pembalikan arah, saya yakin rebound-nya bakal kencang. Seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya kira-kira angka berapa masih yang masuk, kalau saya bilang sih sebenarnya ya, karena dia udah jebol double top, kalau menurut saya sih kalau mau spike buy minimal di angka 800. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen average down, itu angka 800 itu adalah angka yang bagus. Tapi nggak tahu juga dijemput sama sana atau enggak ya. Kalau kita lihat pakai Fibonacci 0,618 juga dari swing besarnya waktu terakhir ini ya, dari Corona sampai high-nya kemarin, dia kan udah jebol Fibonacci 0,618 juga. Dan 800 itu dekat Fibonacci dengan 0,786-nya ini. Tuh. Selain itu juga di sini ada area demand ya, yang sebelumnya double neckline-nya double bottom dan seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya area buy-nya paling bagus di mana Mas? Kalau saya bilang di 800 sampai 755 seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya barang dan ada opsi untuk average down, kalau menurut saya lebih baik masuk di sana. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, alangkah lebih baik sih sebenarnya ya jangan masuk di saham downtrend. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen masuk banget, ya setidaknya tunggu konfirmasi. Nanti ketika dia rebound, terus dia ke atas waktu bikin swing low, dia membuat higher low, nah itu baru masuk di sana. Itu bakal lebih aman daripada teman-teman spec buy. Jadi untuk WSKT ini area base entry-nya karena dia udah jebol ya, itu kalau menurut saya ada di sekitar 800 sampai 750. Di sini kan juga neckline double bottom. Ini ada bottom 1, ini ada bottom 2, dan neckline-nya di area 800 juga. Itu bakalan kuat sekali 800 itu. Dan udah deket ya 900 sampai 800. Atau kalau misalkan teman-teman takut ketinggalan ya bisa cicil-cicil aja dari sekarang. Area 900 misalkan masuk 20% budget. Area 850 masuk 30% budget. Nanti kalau ke 800 masukin 50%-nya. Tapi kalau misalkan dia nggak ke 800, masukin waktu dia breakout ke atas seperti itu. Setiap penurunan pasti ada kenaikan dan setiap kenaikan pasti ada penurunan. Jadi ya tinggal sabar-sabaran aja. Cuman kalau misalkan ditanya angka yang bagus buat average down, kalau menurut saya di 800 itu bakalan oke sekali. Itu angka yang safe buat masuk WSKT lagi. Mungkin bisa juga dia 800-nya nggak sampai closing ya. Dia cuma bikin hammer, misalkan kan ada 900 tuh. Kalau misalkan dia turun ke 800 berarti kan berapa persen nih? Oh, masih lebih ya. 11%, berarti belum bisa besok, mungkin Senin atau Selasa. Kalau misalkan Senin merah lagi, nanti Selasa dia bisa nyampe 800, terus dia bikin hammer di 800, nah itu bakalan menarik. Setidaknya tunggu hammer aja lah kalau baru mau entry. Tuh, kalau udah ada hammer, divergennya konfirmasi, ada volume, nah masuklah. Setidaknya minimal dia bakal rebound ke 950 dulu. Dan kalau misalkan bisa breakout, lanjutnya ke 150-an ini. Dan kalau bisa breakout 1150-an itu baru cakep. Kalau menurut saya nanti kita cek lagi. Seperti itu. Itu untuk WSKT. Kalau misalkan teman-teman mau cut loss ya sebenarnya lebih baik sekarang cut loss sih. Karena dia baru jebol 900 ya. Cut loss terus nanti di 800 masuk lagi. Tapi kalau teman-teman nggak mau cut loss dan maunya average down bisa di sana. Tapi kalau menurut saya kalau teman-teman nge-hold terus ya lebih baik jangan dijual karena ibaratnya kalau jual sekarang udah di harga yang murah. Harusnya kalau mau cut loss dari dulu-dulu waktu masih 1300, 1200 itu masih mendingan. Tapi sekarang karena dia udah 900 udah mau bottoming, nah itu baru apa ya? Jualnya malah di harga murah, kurang oke kalau cut loss sekarang. Tinggal ditunggu waktunya aja sih, tetap bakalan rebound, saya yakin. Karena itu sih, ketika ada naik, pasti ada turun, ketika ada turun, pasti ada naik. Kayak yin yang. Tuh. Dan kalau kita lihat, kalau terakhir kemarin memang belum ada akumulasi dari bandarmologinya. Cuman kalau saya lihat, ini kayaknya mulai 5 April dia mulai dikumpulin pelan-pelan.
dari sini ya, 5 April ini hijaunya lebih banyak dan volume hijaunya juga lebih besar. Seperti itu. Cuman kayaknya kemarin waktu big distribution ini namanya fase markdown, sama bandarnya mau diturunin dulu biar retailnya pada nggak ikut-ikutan. Malah itu bandarnya nakut-nakutin biar retailnya pada cut loss, padahal mau di reboundin. Seperti itu kan kerjaan bandar kayak gitu kalau misalkan kita nggak bisa ngecek data ya. Tuh, kalau kita lihat bandar movementnya juga dia udah mulai naik memang dari 5 April ini ya. Dari 5 April dia udah mulai diakumulasi terus, bandar movementnya mengarah ke atas. Dan kemarin memang waktu distribusi ada penurunan tapi dia belum sesignifikan dari kenaikannya. Tuh, jadi kelihatan udah ada yang ngumpulin dari 5 April ini. Si WSKT ini kayak mau direboundin, tinggal tunggu momentum aja gitu. Itu untuk WSKT yang penting, jaga resiko, trading plan jangan lupa, dan juga keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Lanjut kita ke anaknya WSKT, ini WSBP. Nah, chartnya juga mirip juga kan. Dia setelah kemarin naik banyak, terus habis itu koreksi, dan masih belum ada pembalikan arah. Bahkan yang seremnya dari WSBP ini, dia malah udah jebol dari demand area kuat ini, di sekitar sini ya. Nah, di sini ada area demand. Di sini dia konsol, di sini dia konsol, di sini dia konsol, dan dia jebol, lalu retest, lalu turun. Tuh, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan belum bikin lower high, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari supportnya dulu, sebenarnya untuk si WSBP, kalau menurut saya support kuatnya di sini, sekitar 150 sampai sekitar 135. Tuh, yang kotak warna pink ini ya. Terus juga sama kayak induknya, dia udah mulai ada divergen karena indikator harga ke bawah tapi indikatornya ke atas. Cuman ya memang belum konfirmasi karena ya bisa aja dia dead cat bounce untuk turun lebih tinggi kayak gitu. Cuman kalau yang saya lihat ini harusnya tren sudah semakin melemah. Amannya masuknya gimana? Ya sama kayak tadi, tunggu candle konfirmasi, divergennya konfirmasi, bisa spec buy di situ. Tapi kalau mau lebih aman, tunggu dia naik, bikin swing high, lalu bikin swing low, dan ketika dia membuat higher low, ketika dia membuat higher low, masuklah di situ. Tuh. Ini sekarang dia juga baru di area support sekitar 169 sampai 160, dan sekarang berhenti di 160 ya. Cuman kalau misalkan besok masih berlanjut konstruksi ini, kalau menurut saya lebih baik average down-nya ada di sekitar 136 sampai 150. Kalau udah masuk ke sana bisa mulai cicil-cicil gitu. Misalkan di 150 masuknya 40%. Kalau dia turun lagi misalkan sampai 140 atau 130, ya masukin sisanya 60%-nya kayak gitu. Tuh, atau kalau misalkan dia jebol 135, ya udah support selanjutnya di 108, dan dia malah bakal bisa bikin pattern lebih bagus yaitu double bottom seperti itu. Cuman harusnya kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari tanda-tanda yang mulai divergent juga, setidaknya 150 sampai 135 ini udah bisa menahan penurunannya dari WSBP seperti itu. Nah, kalau kita lihat WSBP beda sama kayak WSKT ya. Kemarin dia udah ada akumulasi hari Jumat terakhir kemarin, tapi memang volumenya kecil sekali. Ini cuman akumulasinya cuman 189 juta ya. Ini kecil sekali, ini semua orang bisa jadi bandar dan kelihatannya kayak retail itu. Tuh, volumenya juga belum ada tanda-tanda. Cuma nanti biasanya bakal ada spike kalau udah yang namanya divergen gini. Tinggal tunggu konfirmasi aja kalau misalkan teman-teman mau spike buy seperti itu. Dan kalau misalkan dia rebound, target pertamanya sini jelas 167. Ini ada resisten. Dan kalau misalkan bisa breakout, lanjut setelah itu ke sekitar sini, sekitar 190. Ini bakal agak berat waktu 190 sampai 210 ini. Karena ini bukan resisten biasa tapi area demand. Seperti itu. Itu untuk WSBP. Akumulasinya juga ya kira-kira mulai diakumulasi. Lagi-lagi sama dari sekitar 5 April ya. Ini dia kelihatan ada volume besarnya dari 7 April. Naik terus seperti itu. Bandar volumenya juga naik juga dari 5 April juga. Jadi kayaknya bandar udah mulai ngumpulin barang dari 5 April dan sekarang namanya fase markdown. Biar apa ya, itu salah satu fase juga kok. Biar retail tuh pada keluar dan barangnya dimiliki sama bandar, dan setelah itu ngangkatnya jadi gampang. Karena kalau bandarnya dimiliki sama retail, artinya kan bandar kan sedekah sama retail gitu. Padahal rumusnya kan nggak gitu. Kalau di saham tuh kan rumusnya retail sedekah sama bandar, tapi retail yang nggak bisa membaca pergerakan ya, seperti itu. Cukup menarik, ada tanda-tanda rebound. Harusnya deket-deket ini sih. Mungkin ya maksimal bulan depan, bulan Juli konstruksi mungkin bisa nanti mulai ada berita-berita apa kayak gitu. Itu untuk WSBP. Yang penting sama jaga resiko aja.
Lanjut ini ke Wika yang kalau menurut saya dari fundamental paling bagus. Ini opini pribadi ya, dari fundamental kalau menurut saya yang paling bagus. Tapi untuk dari teknikal masih belum bagus Wika ini. Bahkan dia ternyata udah dalam banget, lebih parah dari WSKT kalau menurut saya. Dan si Wika belum bikin divergen, indikatornya masih terus-terusan ke bawah. Makanya kenapa saya tadi bilang WSKT itu paling bagus dari teknikalnya, karena dia udah mulai divergen. Cuman santai aja, karena biasanya sifatnya si konstruksi ini kalau satu rebound biasanya yang lain ngikut, entah yang lain reboundnya bagus atau enggak, cuman biasanya yang lain ngikut. Tapi kalau dari volume, Wika ini mulai ada volume besar-besar, walaupun besarnya waktu turun ya, artinya itu penurunan masih di respect seperti itu. Ini juga Fibonacci berapapun dia udah jebol sih, karena udah mau ke bottoming. Dan sekarang dia udah di 1995. Kemarin waktu breakout 1000 juga volumenya lumayan besar ya, jadi kayaknya sudah konfirmasi 1000 itu breakout. Tapi di 995 ini memang ada resisten, karena sebelumnya support ya. Di sini ada support, tapi support kecil ini, bukan support kuat. Sebelumnya resisten kecil, terus dia breakout, dan sekarang kesini lagi, udah jadi support seperti itu. Kalau menurut saya kalau misalkan masih koreksi besok ya, itu bisa sampai ke sini sekitar 900 sampai 850. Itu bakal jadi area demand kuat sekali. Tuh, kalau enggak ya, kalau yang saya boleh minta sih ya, Vika sekalian ke sini, sekitar sekalian ke 725, kembali ke harga coronanya dia. Kenapa kok kayak gitu? Itu bakalan lebih oke kalau misalkan dia bikin double bottom besar sekalian. Ini kan udah ada bottom 1 ya. Kalau misalkan dia sampai ke 700 lagi, nah itu bakal cakep banget. Dia calon bikin bottom 2, dan kalau breakout 2400 lagi, targetnya bakalan tinggi banget ini. Mungkin skenario-nya Bandar kayak gitu pun bisa juga ya. Tuh, bisa sampai ke sini sekitar 4000, dengan catatan kalau dia breakout double bottom kayak gitu. Cuman ya itu bukan perjalanan 1 minggu 2 minggu sih, itu perjalanan ya mungkin bertahun-tahun lah untuk bisa sampai ke sana seperti itu. Ini untuk Wika. Jadi kalau menurut saya lebih baik masuknya di sekitar sana tadi, saya 900 sampai 850. Worst case skenario-nya ke 725 lagi, which is kalau menurut saya malah bakalan jadi bagus kalau dia ke 725 sekalian. Itu kalau udah di 725, kalau teman-teman cari spec buy, dah beli di sana aja, itu pasti bagus kok. Setidaknya dividennya pun juga ada ini. Untuk si Wika ini tuh bisa digunakan level-levelnya tadi. Kalau misalkan dia rebound, resisten terdekat pertama di sini, ini cukup kuat ya. 1050-an ini, 1060 ada resisten kalau dia rebound. Jadi mungkin dia ke 900 dulu, habis itu ke 1050. Kalau misalkan dia rebound, jelas 1000 dulu. 1000 resisten pertama, setelah itu 1060. Kalau misalkan breakout lagi, dia bisa lanjut ke sini sekitar 1200 sampai 1250. Lanjut ke 1350, dan kalau misalkan bisa breakout baru dia ke sini sekitar 1465. Dan kalau menurut saya ini area yang cukup kuat untuk di 1465 itu. Breakoutnya bakal berat. Area demandnya di sana, dan sekarang udah jadi area supply. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Untuk dalamnya, nah sama kayak si WSKT ya, akhir-akhir ini mah di distribusi. Dia juga volume distribusinya lebih besar daripada WSKT. Dibandingkan WSKT ya, dibandingkan akumulasinya juga lebih besar distribusinya juga. Tuh bandar volumenya, bandar movementnya juga masih turun untuk si Wika ini. Itu cuman ya sebenarnya untuk bandarmologi itu tidak bisa sesimpel ini sih. Cuman kalau rumit bakalan panjang sekali kontennya. Kalau misalkan lebih konkret ya bisa dicek pakai broker summary aja. Seperti ini cuman mempermudah untuk si Stockbit ini. Tuh ya. Jadi kalau dari akumulasinya dan chartnya, teknikalnya, kalau menurut saya sih lebih bagus WSKT. Itu kalau menurut saya. Cuman kalau misalkan Wika sampai ke 725 itu bakalan bagus banget. Serius, itu bagus sekali kalau bisa ke sana. Asengnya doang yang agak naik, tapi belum signifikan juga. Seperti itu. Lanjut kita ke anaknya, WG. Ini juga fundamentalnya bagus ya. Setahu saya kalau konstruksi segrupnya Wika itu fundamentalnya bagus semua. Wika, WG, Weton itu bagus semua itu. WG ini juga baru di area demand-nya dia. Itu sekitar sini. Sekitar sini. Sebenarnya yang pertama di sini nih. Ini area demand 1. Nah, ini. Berarti dia udah jebol ya. Untuk sekarang kalau ada area demand lagi, bukan area demand sih, tapi support aja untuk itu sekarang. Jadi saya pakai garis biasa aja. Ini ya, di sini ada support. Di garis yang warna hijau ini ada support. Tuh,
Sekarang WG udah closing di 184. Untuk indikatornya juga belum divergent karena masih membuat lower low dan harganya juga membuat lower low seperti itu. Cuma untuk support dia udah lumayan deket, cukup kuat support ya yang calon dituju ini, karena sebelumnya dia juga di sini dia merespon, di sini dia merespon, di sini dia merespon, di sini respon juga, di sini merespon, di sini merespon, di sini merespon. Tuh. Itu bakal jadi area yang cukup kuat di sekitar 170 untuk si WG ini. Kalau misalkan mau average down atau spec buy, kalau menurut saya bisa di sana aja. Atau kalau teman-teman pengen masuk ya juga bisa di sana aja. Dan kayaknya area itu adalah enggak. Malah sekarang ini berarti Fibonacci 0,618-nya ini di area 189 sampai 184 ya. Kalau kita tarik swing besarnya dia, tuh dia sekarang udah sampai pas di area Fibonacci 0,618 alias golden pocketnya. Cuman ya harusnya memang di sini penurunan semakin terbatas, tapi kita lihat aja. Karena kalau dilihat dari yang lain udah pada candle-nya besar-besar. Tapi memang kalau kita lihat si WG, candle-nya aja doji. Dia juga udah nggak membuat lower low ya. Nah, ini bentuk dari perlawanan sih biasanya kalau kayak gini nih. Karena dia sudah membuat lower high. Nih, kalau dilihat candle intraday pasti dia ada lower high. Bottoming-nya terakhir di sini berarti 180. Setelah itu udah naik, bahkan kemarin waktu yang lain pada turun, dia udah doji. Habis itu indikatornya juga udah naik juga. Nih, histogramnya udah naik juga. Dan ternyata untuk MACD-nya malah ada divergent. Kalau misalkan dia sampai golden cross ya. Nih, berarti kan support MACD-nya kan di sini ya. Kalau misalkan dia golden cross di atas ini, ya artinya indikatornya mengarah ke atas. Karena kita bisa melihat divergent itu dari banyak indikator. MACD bisa, stochastic bisa, RSI bisa, seperti itu. Dan ya rezeki, saya ngecek MACD-nya, ternyata MACD-nya udah divergent ya. Artinya tren semakin melemah penurunannya ini. Kalau misalkan dia nanti sampai golden cross, itu bakal menarik sih. Biasanya nanti ada candle, mungkin kalau udah bentuk-bentukan kayak gini ya, ini kan dia udah mulai bikin hammer, udah nggak bikin low lagi. Biasanya candle selanjutnya nanti bakalan ada ya candle hijau lah harusnya si WG ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia masih jebol dan masih mau turun lagi, kalau menurut saya amannya sekitar di 172. Cuman memang sekarang berarti sekarang ini ada di support kuat, yaitu Fibonacci 0,618 sampai 0,65 alias golden pocket. Itu di area 184 sampai 180 untuk sekarang. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya belum ada akumulasi juga kemarin Jumat. Tapi kalau kita cek belakangan, kalau saya lihat ada akumulasi walaupun kecil-kecilan ya dari bandar volumenya. Tapi kalau dari bandar movementnya belum ada arah ke atas, artinya sepertinya masih netral. Jadi ada yang diangkat, ada yang turun, ada yang diangkat, ada yang turun, seperti itu. Itu untuk WG. Lanjut kita cek temennya, sama-sama anaknya Wika ya. Ini Weton, fundamentalnya juga lumayan oke. Weton sama WG ini. Nah, ini kok kayak chartnya apa ya? Nggak tau lah. Ini si Weton ini udah sampai di area support kuatnya harusnya ini ya. Nih di 2240 ini support kuat. Sebelumnya di sini dia resisten, di sini dia juga resisten, di sini udah jadi support, di sini udah jadi support, di sini udah jadi support. Dan sekarang dia sampai ke sini lagi seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari RSI memang dia belum divergent juga karena sudah membuat lower low, tapi harganya juga membuat lower low. MACD-nya juga udah ada divergent lagi di MACD. Ya, di MACD-nya udah ada divergent lagi ya. Tapi dari yang sini, kalau misalkan dia golden cross, berarti kan ini arahnya ke atas. Sedangkan dia arahnya ke bawah, seperti itu. Tuh, cukup menarik. Kalau misalnya kita lihat pakai MACD, berarti udah divergent juga. Mungkin yang Vika tadi sebenarnya udah divergent juga MACD-nya, tapi nggak saya cek ya. Ya teman-teman bisa ngecek sendiri. Kalau misalkan udah ada divergent, artinya memang tren penurunan tuh udah semakin pada melemah konstruksi ini. Ada tanda-tanda mau rebound. Tapi kalau untuk kembali ke atas, masih harus perlu tunggu konfirmasi. Setidaknya dead cat bounce dulu. Tuh. Untuk sekarang dia di area support cukup kuat. Tapi kalau menurut saya ini bukan 0,618 sih, harusnya udah jebol nih. Nah kan 0,786 aja udah jebol juga. Sorry. Tuh, dan yaudah kita pakai support aja. Support klasik. Area demand. Ini kalau menurut saya dari sekitar sini. Nah, dari sini sampai sini ya. Di area dia konsolidasi. Tuh. Dan kalau kita tarik, ya memang dia udah mulai masuk area demand-nya. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman mau average down di Weton, kalau menurut saya bisa mulai cicil-cicil ya. Itu di area 216 sampai 240. Semakin ke atas belinya semakin kecil, semakin ke bawah belinya semakin besar.
biar dapat average yang bagus seperti itu. Kalau misalkan dia rebound, target pertamanya kalau misalkan dia sampai sini ya, kalau dia tembus 240, target pertamanya 240 dulu karena itu resisten cukup kuat ya. Kalau misalkan 240 jebol, breakout bisa lanjut ke 260. Kalau 260 breakout lagi bisa ke sini. Sekitar 300-an ini, 296 sampai 300. Ini 300 ini yang agak kuat ini. Nah, area-area sini ya. Ini ada area demand kuat juga seperti itu. Jadi mungkin dia entah rebound di sini langsung naik, kalau nggak ke bawah dulu, baru rebound ke atas, retest, baru naik seperti itu. Sorry, cuman ya memang ini tanda-tandanya udah mulai terlihat untuk divergennya. Kayaknya yang Wika udah deh. Cuman teman-teman cek sendiri aja karena kita udah lanjut terus ya seperti itu. Lanjut kita cek ke PTPP. Bandar Mulukian udah belum tadi? Nah, belum ya berarti ya. Kalau dari dalamnya masih belum ada akumulasi sih untuk si Weton ini ya. Dari akumulasi paling bagus emang si WSKT sama WSBP. Itu. Lanjut kita ke cek PTPP. PTPP ini juga cukup bagus fundamentalnya. Dia udah sampai ke 930 juga. Angka yang gila ya untuk koreksinya saham-saham konstruksi ini. Nah, ini dia udah masuk area demand sebenarnya untuk si PTPP ini. Tapi spare-nya memang agak lebar ya. 1070 sampai 800. Itu spare area demand-nya agak lebar. Cuma itu harusnya cukup kuat di sini ya untuk menahan penurunannya dia. Worst case scenario-nya kalau menurut saya sampai ke 800 juga si PTPP ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau average down, bisa cicil-cicil aja. Ini kan dia udah mulai masuk area demand kan, bisa cicil-cicil dari sekarang aja. Tapi lebih kecil, kalau lebih murah lebih besar. Jadi misalkan sekarang masuk 20%. Nanti kalau misalkan dia ke 900, masuk 30%. Kalau dia sampai ke 800, masukin 50%-nya. Itu setidaknya bakalan bagus untuk average down. Dan kalau misalkan dia rebound, nah target pertama jelas ke sini. 1070 ini ada resisten yang cukup kuat di sana ini. Kalau misalkan bisa breakout, lanjut ke sini 1180 dan setelah itu baru ke area demand lagi. Ini area konsolnya dia ya, jebolnya agak susah. Sekitar 1200 sampai 1300. Fundamentalnya cukup oke juga untuk si PTPP ini. Cuman ya harga itu kalau menurut saya bukan dipengaruhi. Ada sih pengaruhnya fundamental, tapi secara tidak langsung ya. Kalau mau secara langsung ya dipengaruhi oleh jual dan beli seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman analisanya fundamental untuk trading, kalau menurut saya itu konsepnya salah sih. Karena untuk fundamental itu untuk membeli nilai, tapi kalau teman-teman mau cari harga ya bukan pakai fundamental. Karena nilai sama harga itu beda. Price is what you pay, value is what you get. Kebalik sih. Value is what you get, price is what you pay. Itulah kira-kira kayak gitu. Nilai sama harga itu suatu yang beda. Itu biasanya kesalahan pemula ya untuk di saham. Analisanya fundamental tapi pengen capital gain dalam jangka waktu cepat. Tuh, padahal beda. Kalau misalkan sebenarnya kalau mau fair-fairan, kita lihat dari fundamental, minimal aja nge-hold 3 bulan karena di situ laporan keuangan baru keluar. Seperti itu. Tapi kalau cari price, cari harga, cari capital gain, cari trading ya analisanya harus beda. Seperti itu. Sudah semakin melemah harusnya. Ini juga kayaknya dia udah enggak bikin low-nya terakhir di sini ya, di 15 April ini udah enggak bikin low lagi. Seperti itu. Kalau misalkan dia golden cross bakal divergent juga MACD-nya, menarik juga. Walaupun RSI-nya udah belum ya. Oh, bisa ini. Bisa. Dia kan low-nya di sini 25. Tapi dia belum membentuk low baru, setidaknya maksimal ke samping doang lah. Tapi kalau misalkan dia mau turun lagi ya berarti RSI-nya nggak ada divergent, tapi MACD-nya ada. Seperti itu. Untuk akumulasinya, nah ini dia juga belum ada akumulasi, terlihat bandar volumenya turun, terus juga bandar movementnya juga masih turun. Yang bandar mologinya paling bagus WSKT sih, karena memang apa ya kayaknya yang buat mainan WSKT sih. Bisa diperhatikan juga kalau ketika konstruksi manggung tuh biasanya ya yang paling tinggi itu pertama WSKT, kedua itu Adikarya karena dia paling kecil kalau setahu saya. Setelah itu Wika baru BTPP. Biasanya kayak gitu, tapi nggak tahu juga. Itu untuk BTPP, lanjut kita ke anak-anaknya, PPRO dan PPRE. PPRO dulu lah ya. Nah, ini untuk PPRO. Nah, sebenarnya kalau untuk PPRO itu kemarin ada view lumayan bagus. Tapi ternyata Jumatnya dia jelek ya. Sebenarnya kalau misalkan dia bisa bertahan di 85, ada bagus sih ini untuk PPRO ini. Dia bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder.
itu di sini. Kalau misalkan dia bisa bertahan terus breakout ke atas ya, itu bakal ada inverted head and shoulder. Tapi ternyata dia gagal, malah jebol ke bawah dengan volume yang besar juga sampai ARB kemarin. Seperti itu. Dan untuk support terdekat untuk PPRO ada di sini 79 sampai 77. Itu support terdekatnya. Tapi kalau jebol lagi ya ke EMA 200 dulu sekitar 76. Kalau masih jebol lagi ya ke sini ke 70. Itu untuk supportnya si PPRO. Untuk terakhir kemarin Jumat volume jebolnya lumayan gede sih. Jadi kayaknya mengkonfirmasi breakout dari supportnya ini. Ya kurang oke sih untuk si PPRO pergerakan jangka pendeknya. Cuman kalau jangka panjangnya, jangka menengah lah, itu bagus sih sebenarnya PPRO. Dia ada pattern-pattern pembalikan arah soalnya inverted head and shoulder ini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi memang belum konfirmasi dah. Dan mungkin bisa gagal ya kalau misalkan dia sampai tembus 79 ini. Seperti itu. Yang RSI-nya kalau yang lain pada oversold, dia nggak di oversold sendiri ya, masih lumayan tinggi dan divergennya pun belum ada juga karena harganya ke atas dari swing terakhirnya, dia udah ada rebound. Karena kalau nggak salah ini lebih ke properti juga untuk PPRO ini, tidak ke konstruksi. Tuh, MACD-nya juga membuat lower high terus, tapi baru mengarah ke bawah, histogramnya juga mengarah ke bawah. Ada tanda-tanda koreksi sih, tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di 79 harusnya masih oke. Nah, next kalau misalkan jebol berarti kalau teman-teman mau average down bisa di sini sekitar 69 seperti itu. Dan kalau 69 ini jebol sampai 64 ya lanjut ke support terkuat di dunia 50. Saya yakin nggak bisa jebol itu kecuali masuk ke papan akselerasi ya. Kayak si siapa kemarin yang baru IPO itu Lucy itu sampai 40 harganya, agak lucu juga. Nah, ini juga kalau misalkan kita tarik dari swingnya, dia udah deket sama Fibonacci 0,618 juga. Itu 80 sampai 77. Jadi saya yakin harusnya 80 sampai 77 ini bisa menahan penurunannya sih. Seperti itu untuk PPRO. Kalau kita lihat dalamnya, ini sebenarnya paling bagus. Dia akumulasi terus soalnya PPRO ini. Kalau kita lihat ya, bandar volumenya besar-besar. Walaupun Jumatnya kemarin jelek ya, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya, lebih banyak akumulasinya PPRO. Ini juga bandar movementnya naik tinggi, artinya ada konsisten akumulasi. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita cek ya, dari tanggal 29 April, bandarnya adalah Juni, April 29. FS. Bandarnya FS sama BQ. Kelihatan signifikan ya, FS, BQ, YU. Dan kalau kita lihat hari ini, 25 Juni, kemarin yang keluar adalah KI dan GR. Kalau menurut saya masih aman ini. Bandarnya masih di dalam. Cukup menarik untuk PPRO. Dia juga ibaratnya sudah ada rebound ya. Seperti itu. Lanjut kita cek PPRE. Kayaknya bakal agak lama juga nih. Enggak ya, masih 37 menit. Tumben, saya kira udah lama. Ya nggak apa-apa, proporsional ya. Ini untuk PPRE. Dia closing di 156 juga. Setelah koreksi dari 300. Nah itu berarti sekitar Fibonacci 50 harusnya kalau dari swing sini. Kita lihat dulu. Yang biasanya masih belum sampai mentok ke bawah tuh Fibonacci-nya masih bagus soalnya. Nah, nih kan yang saya maksud kan tepat masuk ke genggaman golden pocket. Itu di area 162 sampai 155. Sekarang dia 156. Saya itu juga di sini ada support. Sebenarnya kalau misalkan support kuatnya kalau saya bilang sih di sini 136 sampai 123. Cuman kalau menurut saya harusnya ini sudah semakin susah menjebol di Fibonacci 0,618-nya ini. Di sini juga ada support cukup kuat. Soalnya di sini dia konsol, di sini dia konsol, di sini dia ada perlawanan juga, di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound dan dia udah sampai ke sini lagi. Seperti itu. Harusnya kalau mau skenario bagusnya ya mungkin 50-50 lah masuk di PPRE. Harga sekarang ini 156 ini 50%. Nanti kalau turun lagi dari 138 sampai 123 bisa masukin 50% ya seperti itu. Tapi harusnya sudah oke sih untuk PPRE ini. Karena dia dilihat dari indikator juga sudah oversold dalam juga. Sama, RSI-nya belum ada divergen. Tapi kalau kita lihat MACD ada calon divergen. Kapan? Kalau dia udah golden cross. Karena ini kan di sini ya, ini harganya turun terus. Ini. Tapi indikatornya masih naik terus. Nah, inilah enaknya pakai indikator yang ada cross-crossnya ya. Kayak stokastik, MACD. Nah, itu sinyalnya tuh bisa dari golden cross. Golden cross
divergent, nah langsung hajar. Tapi kalau pakai RSI sih harus konfirmasinya beda. Cuman nggak tahu ya, saya lebih suka pakai RSI dibandingkan indikator yang lain. Tapi ya itu style masing-masing lah, beda-beda. Teman-teman kalau misalkan lihat analisa orang lain atau analisa sendiri itu juga pasti suka-suka kok. Bisa pakai indikator apa, bisa Bollinger Band dan lain sebagainya, macam-macam. Tuh. Cukup menarik juga PPR ini, dan kalau dia bisa bertahan, apalagi besok bisa bikin hammer, harusnya bakal rebound kuat juga karena udah divergent. Tapi kalau misalkan dia jebol sampai ke sini, main 16 ini, ya udah berarti divergentnya gagal. Sinyalnya kapan? Tunggu waktu dia golden cross. Tidaknya ada tekuan ke atas, ada candle konfirmasi, dan masuk aja di situ. Nanti ketika dia golden cross, terus habis itu divergent, nah reboundnya bakal kuat banget seperti itu. Support itu tadi sekarang di 160 sampai 155, terus setelah itu area 135 sampai 125 itu support selanjutnya. Cukup kuat juga yang 135 sampai 125 itu. Karena ada area konsol juga di sini sama di sini. Habis itu ada Fibonacci 0,786 juga. Harusnya oke sih untuk PPR. Tuh. Oke, terakhir kita cek saham Adikarya. Oh, kita belum cek lagi bandarmologinya ya. Tapi PPR nggak ada akumulasi ya, malah didistribusi terus PPR. Cuman kemarin terakhir Jumat ini dia ada akumulasi, big akumulasi ini. Tapi kecil juga volumenya, cuman 146 juta ya, itu semua orang bisa jadi bandar itu. Tuh. Bandar movementnya juga masih turun, foreign flow-nya aja yang naik. Seperti itu. Terakhir kita cek Adikarya. Nah, Adikarya ini juga udah turun lumayan dalam sampai 780 dan dia sekarang udah kena support harusnya di 735 ini. 780 sampai 735 ini ada support. Saya lihatnya dari yang sini ya. Karena di sini waktu dia turun sempat rebound juga. Artinya sini juga bakal jadi support juga area 740 ini. Karena selain itu nggak ada support lagi di sini, candlenya besar-besar waktu dia breakout. Seperti itu. Tuh, jadi jelas support paling dekatnya di situ 730 sampai 800 itu ada support. Artinya sekarang dia di area support. Tapi kalau misalkan jebol 730, kalau menurut saya support selanjutnya yang harusnya kuat ya, itu di sini sekitar 670 sampai 610. Itu area support yang harusnya kuat sekali di sana, seperti itu. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, nah ternyata dia udah jebol 0,618, dan kalau selanjutnya Fibonacci 0,786 ada di area 725. Seperti itu. Jadi ini juga soalnya kalau yang sekarang ini support kecil ya, kelihatan banget cuman sekali doang dia naik dikit langsung turun lebih dalam lagi dengan support kecil di sini. Jadi biasanya tidak kuat juga menahannya. Dan kalau misalkan dia masih jebol lagi, ya kalau menurut saya alangkah lebih baik masuknya di sana. Setidaknya nyicilnya dari area 700 tuh. 700 nyicil sampai 600 bisa nyicil sampai sana. Seperti itu. Itu untuk Adikarya. Untuk RSI-nya sama, belum divergent, cuman WSKT doang yang divergent RSI-nya. Pasti itu masih punya WSKT juga divergent sih, sama kayak si Wika juga ya. RSI-nya udah divergent, RSI-nya belum ada divergent, tapi Tapi MACD-nya ada calon-calon divergent karena dia mengarah ke atas, sedangkan harga mengarah ke bawah sejak dari sini nih. Tuh, nanti kalau misalkan dia golden cross dan tidak sampai melewati sini, artinya kan dia membuat lower high ya. Dan itu sudah terjadi divergent karena indikator ke atas tapi harganya ke bawah, konfirmasi masuk. Lebih baik amannya itu aja, cicil di area 700-an lah, itu harusnya kuat di area 700 itu kalau mau spec buy di sana. Kalau mau aman, tunggu konfirmasi. Tapi kalau berani spec buy, teman-teman agresif, nanti misalkan waktu itu belum ada saham yang menarik ya, terus konstruksi mau manggung, ya udah sikat aja. Ya gitu. Yang penting yang selalu saya ingatkan adalah money management, trading plan-nya harus yang bagus seperti itu. Kalau kita lihat dari bandarmologinya belum ada akumulasi juga, jelas malah kelihatan dia distribusinya lebih besar ya dari bandar volume ya. Untuk dari indikator juga bandar movementnya juga turun juga. Tapi kalau misalkan kita lihat beda sama yang lain ya, si bandar movementnya ini masih belum habis waktu dia ngangkat 19 November sampai 21 Januari ini. Jadi kalau menurut saya masih ada bandar di dalam. Itu bisa dilihat dua arah sih kalau kayak gitu ya. Yang pertama bandar nyangkut, yang kedua bandar bisa keluar. Kalau misalkan dia bandarnya keluar ya berarti harga masih bakalan turun. Kalau dia pakai keluarnya markdown ya. Tapi kalau bandarnya nyangkut terus mau diangkat lagi sama dia, ya itu bisa jadi rezeki buat kita, menarik yang kayak gitu. Seperti itu. Tapi ini juga kelihatan banget masih downtrend sekali ya untuk si Adikarya ini.
harusnya sih udah jebol sih. Ya kalau kita revisi memang dia bikin baru, tapi kalau kita tarik dari yang terdekat sini memang dia udah jebol downtrend channelnya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin udah kita cek semua ya. WES kita, WSPP, WIKA, WIGI, WITON, PTPP, PPRO, PPRA, Dikarya. Yang saya ingatkan adalah ini saya masih downtrend. Kalau misalkan teman-teman apa ya, kalau saran saya sih enaknya apa ya, kalau teman-teman trading itu trend is your friend gitu, karena mau nyangkut pun kalau sahamnya uptrend ya bakalan kejemput gitu. Beda sama saham yang downtrend, udah kita average down terus, kalau harganya turun terus ya nggak bakal kejemput juga gitu. Makanya ada yang namanya cut loss kalau orang trading itu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat memang untuk saat ini konstruksi ini masih downtrend. Kalau misalkan kita lihat dari dua sudut pandang, memang bisa jadi peluang dan juga ancaman. Kalau peluang ya artinya kalau kita masuk di angka yang tepat, upside-nya bakalan tinggi sekali gitu. Tapi kalau misalkan kita masuknya nggak tepat ya kita bakal ketarik lebih dalam. Seperti itu. Yang selalu saya ingatkan, walaupun saya udah menganalisa, ada angka-angkanya, ada level-levelnya, dan lain sebagainya, harus tetap punya yang namanya trading plan sendiri. Dan kalau teman-teman mau beli, itu keputusan jual belinya kembali ke teman-teman sendiri juga, seperti itu. Jadi ya biar nggak bingung, sebelum beli itu harus siap trading plan-nya. Trading plan bagus dan trading plan jelek. Jadi ketika terjadi bagus, ya udah kita udah siap juga, nggak bingung. Aduh TP di mana tuh nggak bingung. Tapi ketika trading plan yang berjalan jelek, ya kita nggak bingung juga. Yaudah cut loss di sini, resiko hilang segini, tenang, terus tinggal cari saham lain, seperti itu. Tuh kalau misalkan ada reboundan harusnya menarik konstruksi, tapi kalau misalkan dia belum rebound ya artinya masih downtrend. Tapi harusnya ini udah deket-deket harga corona lagi, artinya sudah penurunannya hampir sama ya waktu mendekati corona. Itu yang pasti yang selalu saya ingatkan adalah jaga resiko aja. Jaga resiko, trading plan, money management jangan lupa. Jaga psikologis pun juga jangan lupa. Oke, mungkin itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Ini saya juga ya saya ngelihat konstruksi ini kok belum rebound gitu. Saya yakin pasti yang masih pada di pojok ini, kalau yang belum cut loss ya udah nyangkut dalam banget gitu. Dan ya harapannya ini bisa bermanfaat lah konten ini untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman nyangkut dari Januari dan sekarang masih hold dan mau cut loss, kalau menurut saya malah sayang banget. Kenapa? Karena sekarang udah di harga termurahnya. Harusnya kalau cut loss waktu kemarin masih tinggi. Tuh, setidaknya kita jual mahal. Tapi kalau sekarang di cut loss ya dia udah deket sama support kuatnya. Nanti kita cut loss malah dia rebound kayak gitu. Jadi lebih baik kalau sekarang masih belum mau cut loss, hold aja sih kalau saran saya. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.